Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Dina Andriana di perkuliahan Etika Periklanan dan Haki pada pertemuan 2. Oke. Di pertemuan 2 ini kita akan membahas mengenai etika profesi dan etika periklanan Indonesia. Kemudian di akhir penjelasan ada tugas 1 yang dilakukan secara individu oleh mahasiswa. Baik, kita mulai ya. Siap? Bahan kajian yang pertama adalah profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kata profesi beradaptasi pada bahasa Inggris yaitu profession yang berasal dari bahasa Latin professus. Kedua kata ini memiliki arti yang sama yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu. Banyak ahli memberikan pengertian mengenai kata profesi. Ya, saya simpulkan di sini bahwa profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Jadi, kata profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan seseorang atau jabatan. Tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut sebagai profesi, karena profesi menuntut keahlian dari pemangkunya. Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat adalah sebuah profesi sudah menjadi pekerjaan. Namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan pekerjaan tidak. Ya, jadi tidak ada aturan yang rumit yang mengatur tentang pekerjaan. Profesi suatu bentuk pekerjaan yang menuntut adanya pendidikan tinggi, latihan khusus, punya keterampilan, punya keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Jadi pekerjaan itu belum tentu jadi suatu profesi ya, seperti misalnya menjadi penulis ya. Penulis bisa menjadi profesi tapi yang mencatat bukan sebagai profesi. Pencatat itu adalah pekerjaan. Penulis itu adalah profesi. Itu salah satu contohnya. Berikutnya ada profesional. Profesional adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Untuk menjadi profesional harus punya ciri-ciri tertentu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki skill atau kemampuan, mempunyai kode etik yang diikuti, memiliki tanggung jawab profesi dan integritas pribadi, memiliki jiwa pengabdian kepada publik, otonomisasi organisasi profesional, menjadi salah satu anggota organisasi profesi. Profesional yang beretika di bidang periklanan dibutuhkan orang yang memiliki kualifikasi kemampuan sebagai berikut. 1. Kemampuan untuk kesadaran etis. 2. Kemampuan untuk berpikir secara etis. Yang ketiga, kemampuan untuk berperilaku secara etis. Yang keempat, kemampuan untuk kepemimpinan etis. Syarat-syarat profesi sebagai berikut. 1. Adanya standar unjuk kerja. 2. Lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan perilaku atau pelaku profesi
dengan standar kualitas. Jadi nanti ada sertifikasi untuk profesi. Kemudian yang ketiga, adanya akademik yang bertanggung jawab, organisasi profesi. Keempat, yang kelima, etika dan kode etik profesi. 6, sistem imbalan atau penggajian. 7, pengakuan masyarakat. Ya. Jadi syarat-syarat profesi ini harus dipenuhi dulu jika ingin memiliki suatu profesi tertentu. Standar uji kerja. Standar uji kerja tadi didapat dari Disnaker yang mengeluarkan tentang standar kinerja kerja nasional Indonesia. Nah, misalnya sebagai desain grafis, desain grafer yang sebagai profesi. Nah, berarti akan ada SKKNI, standar kinerja kerja nasional Indonesia, yang menjadi persyaratan sebagai profesi desain grafer, desain grafis, desainer grafis. Gitu. Kemudian adanya lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut. Nah, nanti akan ada lembaga sertifikasinya. Jadi kalau tadi pemerintah dari Disnaker mengeluarkan standar kinerja kerja untuk profesi tertentu, lalu ada lembaga sertifikasinya. Jadi kalau kita kenal sebagai LSP yang sudah disertifikasi oleh BNSP. Kemudian yang ketiga, adanya akademik yang bertanggung jawab. Nah, akademik di sini berarti dia adalah lulusan suatu perguruan tinggi. Nah, akademik yang bertanggung, jadi ketika dia sudah lulus, berarti dia sudah menjadi seorang akademik yang bertanggung jawab. Jadi sudah lulus pada perguruan tinggi tertentu. Lalu dia bergabung ke dalam organisasi profesi, misalnya Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Nah, dia masuk ke situ. Lalu dia menjalankan etika dan kode etik profesi. Nah, ini yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Jadi dia mengikuti etika dan kode etik. Di sini aturan-aturan, kemudian ketentuan, kemudian larangan yang harus dipatuhi oleh seorang desainer grafis misalnya. Yang keenam, ada sistem imbalan. Sistem imbalan ini bagaimana cara menghargai si profesional tersebut. Ya, si profesi itu dihargai seperti apa? Bagaimana caranya menilai kinerja dari seorang desainer grafis itu di sistem imbalan. Yang ketujuh, adanya pengakuan masyarakat. Nah, berarti dia melakukan pengabdian, bukan pengabdian secara umum ya, tapi pengabdian di sini telah memberikan sumbang ilmu gitu ya kepada masyarakat. Kemudian adanya karakteristik profesi. Yang pertama, dilihat dari keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis. Nah, di sini para profesional harus memiliki pengetahuan teoritis yang ekstensif dan keahlian dalam mempraktikkan pengetahuan tersebut. Jadi, pengetahuannya harus terus bertambah, ekstensif, harus selalu diupdate sehingga nanti bisa dipraktekkan ke dalam kerja atau kinerjanya. Yang kedua, adanya pendidikan yang ekstensif, yaitu proses pendidikan yang cukup lama dengan jenjang pendidikan yang tinggi bagi profesi yang prestisius. Jadi, misalnya dia sudah berkuliah di program studi yang sesuai dengan profesinya, kemudian dia melakukan atau ikut dalam pelatihan khusus. Di sini yang disebut sebagai pendidikan ekstensif. Lalu yang ketiga, melakukan uji kompetensi, yaitu melakukan ujian untuk mengetahui tingkat pengetahuan, ya, tingkat prakteknya, bagaimana dia sudahkah memenuhi persyaratan suatu atau seorang profesi tertentu. Ya, kemudian dia juga harus lulus tes dari kompetensi tersebut. Jadi tes kompetensi itu ada secara teoritis dan ada secara praktek. Yang keempat, terdapat pelatihan institusional. Jadi ada suatu pelatihan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota profesi sepenuhnya.
Jadi dia melalui pelatihan-pelatihan. Jadi kalau misalnya ini biasanya berkaitan dengan sertifikasi kompetensi. Nah, dalam sertifikasi kompetensi itu ada pelatihannya dulu, baru nanti akan ada uji kompetensi, uji dari teoritis dan praktek. Yang kelima, adanya asosiasi profesional, yaitu organisasi dari suatu profesi yang bertujuan untuk meningkatkan status para anggota profesinya. Yang keenam, adanya lisensi, yaitu sertifikasi di bidang tertentu sehingga seorang profesional dianggap memiliki keahlian dan dianggap bisa dipercaya. Nah, lisensi ini ada jangka waktunya. Nah, jika jangka waktunya habis, maka si ahli profesi tersebut atau profesional tersebut harus melakukan perpanjangan lisensi. Sertifikasi kompetensi juga bentuk dari lisensi. Yang ketujuh, kode etik profesi. Nah, di sini adalah prosedur dari organisasi profesional yang mengatur para anggotanya agar bekerja sesuai dengan aturan. Ya, jadi kode etik ini yang mengatur kinerja, cara kerja dari profesional. Lalu adanya otonomi kerja, pengendalian kerja, dan pengetahuan teoritis para profesional untuk menghindari intervensi dari luar. Ya, jadinya ada batas kerjanya, ya, atau misalnya seperti di bidang hukum, ya, pengacara, notaris itu punya otonomi daerah tertentu. Ya, jadi misalnya notaris A ada di Kota Bogor, berarti dia mempunyai otonomi kerja di lingkup Bogor dan sekitarnya. Ya, jadi kalau untuk punya pekerjaan atau kasus hukum di daerah luar Bogor, berarti harus mencari notaris-notaris yang ada di kota tersebut. Yang kesembilan, mengatur diri. Seorang profesional diatur oleh organisasi tanpa adanya campur tangan pemerintah. Nah, di sini pemerintah tidak mengatur tentang bagaimana organisasi profesi itu melakukan kode etik profesinya. Gitu. Yang penting lurus, ya, baik-baik saja, nggak macam-macam. Pasti tidak ada campur tangan dari pemerintah. Yang ke-10, layanan publik atau altruisme, yaitu pendapatan atau penghasilan dari kerja profesi dipertahankan selama berhubungan dengan keperluan masyarakat. Jadi pengaturan imbalan. 11, status dan imbalan yang tinggi. Seorang profesional yang sukses akan mendapatkan status yang tinggi, prestis, dan imbalan yang layak sebagai pengakuan terhadap layanan yang diberikan kepada publik. Jadi ini bentuk penilaian dari masyarakat kepada profesional. Baik, berikutnya ada pengembangan profesional. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan profesionalisme sebagai berikut. Pertama adalah pengakuan. Perlu memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan keberadaan eksistensi dari seseorang profesional secara serius dan resmi yang telah memiliki keterampilan, keahlian, pengalaman, dan pengetahuan yang tinggi. Biasanya pengakuan bagi para profesional terbentuk berupa perizinan, status penghargaan, hingga sertifikat kualifikasi akademik resmi atau formal yang dimilikinya, atau yang sekarang biasanya kita sebut dengan sertifikasi kompetensi. Yang kedua, organisasi. Kehadiran tenaga profesional sangat diperlukan, baik yang memberikan manfaat maupun yang berkaitan dengan produktivitas terhadap kemajuan suatu organisasi atau perusahaan. Organisasi merupakan wadah tempat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan bagi seorang profesional. Pihak organisasi akan memberikan penghargaan terhadap pencapaian suatu prestasi dan memberikan sanksi bila terjadi pelanggaran etika profesi. Lalu ada kriteria, pelaksanaan peran, kewajiban, dan tugas pekerjaan serta kemampuan profesional
tersebut dituntut sesuai dengan kriteria standar profesi, kualifikasi dan teknis keahlian memadai, pengalaman dan pengetahuan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan standar-standar teknis, operasional, dan kode etik profesi. Jadi, peranan, kewajiban, tugas-tugasnya diatur di dalam organisasi. Berikutnya kreatif, seorang profesional harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide-ide dan gagasan demi tercapainya kemajuan bagi dirinya sendiri, bagi perusahaan yang dia bantu, produktivitas dan memberikan manfaat serta pelayanan baik pada masyarakatnya. Karena profesional ini berusaha memecahkan masalah-masalah yang ditemukan di dalam perusahaan atau yang ditemukan di dalam masyarakat. Dibutuhkan kreativitas agar masalah-masalah yang dihadapinya itu selesai. Yang terakhir ada konseptor, seorang profesional paling tidak memiliki kemampuan untuk membuat atau menciptakan konsep-konsep kerja dan manajemen yang jelas. Nah, biasanya kalau udah profesional dalam suatu profesi, dia mampu tuh menciptakan pola-pola kerja. Jadi bagaimana caranya biar pekerjaan yang dilakukan bisa sesuai dengan tujuan dan dapat selesai secara efektif dan